Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Rabu Pekan Advent ketiga 14 Desember 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil dua orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yohanes Pembaptis mengutus dua muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang dinantikan kedatangannya?" Yesus meminta dua orang itu menyampaikan kepada Yohanes apa yang mereka lihat dan mereka dengar sendiri. Betapa sulitnya menemukan orang yang setia, apalagi seorang pembawa berita yang setia. Untunglah ada dua orang murid Yohanes yang diberi tugas untuk bertanya kepada Yesus dan bertanya sesuai dengan perintah yang mereka peroleh dari Yohanes. Para murid Yohanes hanya mengatakan tentang apa yang seharusnya mereka katakan. Mereka tidak menambahkan tentang hal-hal yang baik, meskipun mungkin itu bisa menambah popularitas mereka. Mereka tidak mengurangi hal-hal yang jelek, meskipun mungkin itu akan mengurangi beban kerasulan mereka. Mereka hanyalah penyampai pesan yang setia apa adanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembawa pesan yang setia tidak mengambil pesan itu untuk dirinya sendiri atau menjadikan dirinya sendiri seakan-akan adalah pesan itu. Apalagi kalau pesan itu adalah kabar sukacita atau kabar gembira tentang keselamatan yang dibutuhkan oleh semua orang dan berguna bagi keselamatan semua orang. Kenyataan yang kita hadapi pada masa sekarang ini sangat menantang untuk menjadi pembawa pesan yang setia. Kita berada dalam masa ketika rumor, gosip, provokasi,
dan pemberitaan media massa yang seakan-akan tanpa saringan untuk berita yang baik dan benar. Kita harus berjuang menjadi pembawa berita yang setia agar nama Tuhan semakin dimuliakan dan semua orang yang mencari Dia akhirnya menemukannya sebagai sosok segalanya dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di masa Advent ini, di masa penantian ini, kita bersama-sama belajar dari kisah Injil hari ini, bagaimana menjadi pewarta kabar sukacita, pewarta kabar baik, memberikan berita yang sebenarnya, dan tentu saja setia, menjadi pembawa damai bagi setiap orang yang kita jumpai. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama berjuang sebagai pewarta sabda Allah yang setia, seperti halnya yang digambarkan oleh dua orang murid Yohanes yang menyampaikan pesannya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dan pada hari ini juga gereja memperingati Santo Yohanes dari salib. Kita juga belajar dari sosok Santo Yohanes dari salib. Semoga dengan keteladanan yang diberikan oleh Santo Yohanes dari salib dapat menguatkan iman kita dan tentunya menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi pembawa damai, pewarta kabar gembira bagi siapa saja yang kita jumpai. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi pembawa kabar sukacitamu yang setia dan siap sedia menanggung konsekuensi dari pesan yang telah kami beritakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.